Di sebuah kelas, ada satu murid yang selalu ranking 1. Ia pendiam, tidak pernah cari masalah, dan selalu mengharumkan nama sekolah di setiap lomba. Tapi suatu pagi, seluruh kelas tiba-tiba kompak membencinya. Bisik-bisik jahat menyebar, tatapan sinis menghantuinya di setiap sudut. Padahal murid itu tidak berbuat salah apapun. Ia hanya terus menjadi yang terbaik. Bingung? Nah, inilah yang sedang dialami oleh Lionel Messi saat ini. Orang yang dipuja bak dewa setelah Piala Dunia 2022 kini dihujani cacian setiap hari. Bagaimana bisa seorang pahlawan berubah menjadi penjahat hanya dalam hitungan tahun? Apakah Messi yang berubah atau ada sesuatu yang lain sedang bekerja di balik layar? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Alasan pertama mengapa badai kebencian ini datang begitu saja sebenarnya sangat manusiawi. Orang-orang sudah bosan. Coba bayangkan, Anda makan makanan favorit Anda, sebutlah ayam geprek, setiap hari selama 2 tahun berturut-turut. Awalnya nikmat, tapi lama-lama Anda akan muak, bukan? Begitulah yang terjadi pada Messi. Sejak malam ajaib di Qatar tahun 2022, seluruh lini masa media sosial, berita olahraga, dan obrolan warung kopi hanya membicarakan satu nama, Messi. Golnya, trofinya, keluarganya, bahkan cara berjalannya. Ini bukan salah Messi, tapi inilah takdir seorang legenda. Media dan kreator konten paham betul, jika mereka terus-menerus memuji Messi, audiens akan bosan dan pergi. Lalu bagaimana cara membuat konten tetap ramai dan menghasilkan uang? Mudah, balikkan narasinya. Mereka mulai mencari-cari kesalahan kecil. Ekspresi wajahnya saat cemberut dipotong dan dijadikan meme. Momen ia berjalan di lapangan dikomentari sebagai pemalas. 1-2 kekalahan Inter Miami dibesar-besarkan seolah kiamat sudah tiba. Ini bukan lagi jurnalisme olahraga. Ini adalah bisnis kemasan kebencian. Media tahu konten negatif selalu lebih laku daripada konten positif karena otak manusia secara alami lebih waspada terhadap hal buruk. Messi tidak tiba-tiba menjadi pemain jelek. Ia hanya menjadi korban dari mesin konten yang selalu lapar akan drama. Masuk ke senjata kedua yang lebih licik. Sebut semua prestasinya sebagai hasil settingan. Anda pasti sering melihat komentar "rig" atau Piala Dunia settingan berseliweran di media sosial. Modus operandinya sangat rapi. Mereka hanya mengambil satu fragmen, misalnya momen Argentina dapat penalti, lalu mengemasnya dalam video pendek dengan musik konspirasi yang mencekam. Video itu disebar masif dan penonton yang tidak menonton pertandingan penuh pun termakan mentah-mentah. Rumusnya sederhana tapi mematikan. Ulangi kebohongan cukup sering dan otak manusia akan mulai menerimanya sebagai kebenaran. Dalam psikologi, ini disebut ilusi kebenaran, efek di mana pernyataan yang diulang-ulang akan terasa lebih benar terlepas dari fakta sebenarnya. Jadi, setiap kali Messi mengangkat trofi baru, ribuan netizen langsung berteriak, "Ah, itu kan piala hadiah," tanpa mau lagi menggunakan logika. Mereka lupa bahwa tim lawan juga sering mendapat keuntungan serupa. Mereka tidak ingat bahwa Messi telah membuktikan dirinya di berbagai kompetisi berbeda. Lalu, kenapa kebencian ini terasa semakin parah belakangan? Karena Messi sekarang bermain di Major League Soccer Amerika Serikat, sementara rival abadinya, Cristiano Ronaldo, bermain di Saudi Pro League Arab Saudi. Ini bukan lagi sekedar perbandingan dua pemain. Ini adalah perang harga diri antara dua kubu raksasa. Di balik layar, ada akun-akun dan bahkan pasukan siber yang memang ditugaskan untuk membuat konten yang meninggikan liga yang satu dan menjatuhkan liga ini murni bisnis konten untuk memuaskan ego kelompok masing-masing. Dan sayangnya, jutaan netizen dengan sukarela menjadi kompor yang menyebarkan api. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa konten yang isinya menghujat atau memprovokasi selalu lebih cepat viral daripada konten yang isinya pujian? Jawabannya ada di dalam otak kita sendiri. Para ilmuwan saraf menemukan bahwa emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, dan kebencian diproses oleh amigdala, bagian otak yang bereaksi jauh lebih cepat daripada korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk berpikir logis. Artinya, sebelum otak
otak Anda sempat berpikir, ini benar nggak sih informasinya? Amigdala Anda sudah lebih dulu berteriak, wah, ada ancaman, bagikan ke yang lain. Ini adalah peninggalan evolusi dari zaman purba, ketika nenek moyang kita harus menyebarkan peringatan tentang bahaya dengan cepat agar selamat. Di era digital, mekanisme kuno ini dieksploitasi oleh algoritma. Konten yang memicu amarah akan otomatis mendapat lebih banyak komentar, lebih banyak share, dan lebih banyak waktu tonton. Kreator konten yang paham psikologi ini dengan sengaja meracik judul dan narasi yang memancing emosi, bukan yang menyajikan fakta. Jadi, ketika Anda merasa jari-jari Anda gatal ingin mengetik komentar pedas tentang Messi, sadarilah bahwa itu bukan sepenuhnya keputusan sadar Anda. Itu adalah amigdala Anda yang sedang dibajak oleh mesin. Pernahkah Anda heran, kok isi lini masa saya isinya benci Messi semua ya? Ini bukan kebetulan. Ini adalah pekerjaan algoritma yang sangat canggih. Aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan X dirancang untuk mempelajari perilaku Anda. Jika suatu hari Anda secara tidak sengaja berhenti lebih lama di sebuah video yang mengejek Messi, atau lebih parah lagi, ikut berkomentar di sana, algoritma akan mencatatnya. Oh, pikir algoritma, orang ini suka konten benci. Keesokan harinya, Anda akan disuguhi lebih banyak video serupa. Lusanya, lebih banyak lagi. Tanpa sadar, Anda telah dijebloskan ke dalam filter bubble, sebuah gelembung informasi di mana Anda hanya melihat apa yang sudah Anda percayai atau yang memancing emosi Anda. Anda merasa seluruh dunia membenci Messi, padahal itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mesin demi membuat Anda terus menggulir layar. Fenomena yang menimpa Messi ini sebenarnya adalah alarm bahaya bagi kita semua. Coba renungkan, Lionel Messi adalah salah satu manusia yang paling banyak didokumentasikan dalam sejarah. Setiap detik karirnya selama 20 tahun terekam dalam statistik dan ratusan kamera. Jika algoritma dan mesin propaganda digital mampu membalikan persepsi publik terhadap seseorang dengan bukti sebanyak ini, bayangkan betapa mudahnya opini kita dimanipulasi dalam isu-isu yang lebih kompleks dan minim bukti. Politik, seorang kandidat bisa dihancurkan karakternya dalam semalam. Konflik perang, rakyat bisa digiring untuk mendukung kekejaman atas nama patriotisme. Dunia kesehatan, ribuan nyawa melayang karena hoaks yang dipercaya lebih banyak orang daripada penelitian ilmiah. Bahkan gosip murahan tentang kehidupan pribadi seseorang bisa menghancurkan rumah tangga hanya karena algoritma memutuskan bahwa kebencian lebih menguntungkan daripada kebenaran. Messi tidak berubah menjadi orang jahat. Ia tetaplah pesepak bola jenius yang sama seperti 2 tahun lalu. Yang berubah adalah cara kita mengonsumsi informasi dan cara mesin memanfaatkan psikologi kita untuk keuntungan mereka. Messi hanyalah satu contoh kecil dari roda raksasa yang setiap hari menggiling kebenaran menjadi bubur. Dan selama kita belum sadar, kita semua hanyalah karakter non-pemain dalam permainan algoritma. Sekarang, pertanyaan reflektif untuk Anda setelah mendengar semua ini, coba ingat-ingat kembali, adakah tokoh atau isu yang dulu Anda dukung, lalu tiba-tiba Anda benci tanpa benar-benar tahu alasannya? Dan yang lebih penting, apakah Anda akan tetap membiarkan algoritma menjadi dalang di balik emosi Anda? Atau mulai hari ini, Anda akan lebih waspada? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.